Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Insyaallah tidak lama lagi kita akan berjumpa dengan salah satu bulan mulia di dalam Islam, bulan agung, bulan besar yang dinanti-nanti oleh seluruh kaum muslimin di dunia, yaitu Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fiqhus siyam, ya, fikih puasa. Ya, walaupun pembahasan kita tidak selalu identik dengan bulan Ramadan, memang kalau kita berbicara puasa, umumnya masyarakat mengaitkannya dengan saum di bulan Ramadan. Padahal puasa itu tentunya bukan hanya ada di bulan Ramadan. Baik dia ada di bulan Rajab, ada di bulan Sya'ban, ada juga di bulan Syawal, dan lainnya. Ada yang ditekankan dalam bulan-bulan tertentu, seperti misalnya bulan Sya'ban, atau misalnya 6 hari Syawal. Ada pula yang dia berlaku umum di seluruh bulan, seperti misalnya saum Senin Kemis, lalu kemudian saum Ayyamul Bid, dan juga saum Daud. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana seseorang dia mengaku muslim tapi dia meninggalkan puasa wajib di bulan Ramadan. Secara umum, orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan itu ada beberapa keadaan. Yang pertama, yaitu mereka yang tidak berpuasa karena ada udzur syar'i. Ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Semisal orang yang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar. Ya, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa di antara kalian yang sedang sakit atau dalam keadaan perjalanan, maka hendaknya dia ganti puasa yang ditinggalkan karena sakit dan perjalanan itu di hari lain gantinya. Dan juga termasuk buat wanita yang haid, yang nifas. Mereka, ya, kaum muslimah, kaum wanita yang diberikan izin untuk tidak berpuasa. Ya, termasuk juga kaum wanita yang mengalami hamil atau menyusui. Ini pun juga termasuk kategori yang udzur syar'i bagi mereka, boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan. Untuk keadaan ini yang ada udzur syar'i, maka tidak berdosa bagi mereka tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ya, asalkan nanti mereka ya mengqadha'nya atau fidyah. Nanti kita bahas secara khusus kapankah seseorang itu mesti fidyah. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, atau keadaan yang kedua, orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan karena memang mengingkari kewajibannya. Mereka tidak meyakini saum Ramadan merupakan bagian kewajiban seorang muslim. Untuk jenis yang ini, maka tidak ada perbedaan pendapat para ulama bahwa orang yang mengingkari kewajiban saum Ramadan sama juga dia mengingkari salah satu rukun Islam. Maka kedudukannya orang ini telah keluar dari Islam. Dengan kata lain, dia telah murtad. Ya, walaupun pada kenyataannya akhirnya dia puasa juga. Dia ikut berpuasa Ramadan bersama kaum muslimin atau keluarganya. Tapi begitu ditanya apakah puasa Ramadan itu wajib, nah, dia mengatakan tidak wajib. Dia mengingkari kewajibannya. Maka yang seperti ini tidak ada perbedaan pendapat para ulama bahwa dia telah keluar dari Islam. Baik, Syekh Sayyid Sabiq rahimahullah di dalam kitab Fiqhus Sunnah, ya, beliau mengatakan wa ajma'atil ummah ala wujubi siyami Ramadan. Ya, umat Islam ini telah ijma', telah aklamasi
kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Ya, dari zaman ke zaman di semua negeri muslim umat Islam telah sepakat atas hal itu. Ya, dari anak kecil sampai orang dewasa, orang pelosok, orang kota, ya orang awam, cendekiawannya juga faham tentang kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Wa annahu ahadu arkanil Islam. Dan Ramadan, puasa di bulan Ramadan merupakan salah satu di antara rukun-rukun Islam. Allati ulimat minad-din bid-darurah, yang telah diketahui ya hal yang pasti dalam agama ini. Jadi sesuatu yang aksiomatik. Nggak usah capek-capek ada penjelasan panjang, orang juga sudah tahu bahwa Ramadan itu wajib. Wa anna munkiruhu kafirun murtadun. Dan orang yang mengingkari kewajiban puasa di bulan Ramadan, maka dia telah kafir dan murtad anil Islam, dari Islam. Ini dikatakan oleh Syekh Sayyid Sabiq rahimahullah. Nah, adapun orang yang tidak berpuasa, ini keadaan yang ketiga, ya, bukan karena mengingkari. Dia tidak berpuasa karena malas, ya, enggan, tapi dia masih mengakui itu wajib. Maka dalam hal ini para ulama mengatakan dia masih muslim, hanya saja dosa besar. Imam Az-Zahabi mengatakan wa indal mu'minina muqarrar anna man taraka shauma Ramadan bila marad wal 'ird annahu syarru al-mukas. Ya, orang-orang beriman telah menetapkan bahwa orang yang tidak berpuasa Ramadan padahal dia sehat, dia tidak sakit, tidak ada uzur pokoknya, maka orang ini lebih buruk dibanding orang yang melakukan perampasan harta, ya, perampok. Wazani, dan lebih buruk dibanding para pezina. Wa mudminul khamri, dan lebih buruk dibanding para peminum khamr. Bal yashkuna fi islamihi, bahkan mereka meragukan keislaman orang ini. Wa yazunnuna bihi zindiqah wal inhilal, dan mereka menganggap orang ini orang zindik dan inhilal, telah lepas, telah rusak keislamannya. Ini dikatakan oleh Imam Az-Zahabi, dikutip oleh Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadirnya. Nah, jamaah sekalian, azanallahu wa iyyakum, ada hadis yang berbunyi, Urul Islam wa qa'iduddin thalathah. Tali Islam dan kaidah-kaidahnya ada 3. Alaihinna usisal Islam. Di atas 3 hal itu Islam dibangun. Man taraka wahidah minhun, siapa yang meninggalkan satu aja di antara 3 itu, ya, maka fahuwa biha kafirun wa halalud dam. Maka dia kafir dan darahnya halal. Maksud darahnya halal adalah mahkamah syariah sebuah negeri muslim yang menetapkan hukuman mati buat dia. Jadi bukannya darah halal diminum maksudnya. Ya, apakah ketiga hal itu? Yang pertama yaitu syahadatu alla ilaha illallah, yaitu kesaksian 2 kalimat syahadat. Yang kedua as-sholatul maktubah, salat wajib. Yang ketiga yaitu shaum Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Maka pertanyaannya, mana haji, mana zakat? Kenapa nggak disebut? Haji dibatasi oleh istitoah, jika mampu. Kalau orang tidak haji, dia belum mampu, maka ya dia dimaafkan, tidak berdosa. Apalagi disebut dosa besar, tidak. Nah, kewajiban dia adalah bagaimana jadi orang mampu. Nah, orang yang tidak berzakat, ya kalau dia tidak nisab hartanya juga tidak dikatakan berdosa. Inilah kenapa 2 hal ini nggak disebut. Nah, sebagian ulama, ya, ada yang mendhaifkan hadis ini, seperti Syekh Al-Albani. Ulama yang lain yang jauh lebih senior darinya, seperti Imam Az-Zahabi, telah menetapkan kesahihan hadis ini. Ya, sehingga karena hadis ini diperselisihkan statusnya, maka tidak ada kata kesepakatan tentang orang yang tidak berpuasa masih meyakini kewajibannya. Apakah dia tetap muslim ataukah sudah keluar dari Islam? Tapi mayoritas ulama mengatakan dia masih muslim, namun dia fasik. Ya, Syekh Al-Albani mengatakan wala a'taqidu anna ahadan minal ulama al-mu'tabarin yakfuru man taraka shauma Ramadan. Ya, aku tidak meyakini adanya seorang ulama yang mu'tabar, yang bisa dijadikan pegangan, telah mengkafirkan orang yang tidak berpuasa Ramadan, ya, selama dia ghairu mustahillin lahu, selama dia tidak mengatakan halal perbuatan itu. Khilafan lima yufiduhu zahirul hadis. Ya, berbeda dengan apa yang disebut dalam teks hadis tadi. Nah, di sisi lain memang beliau sendiri mendhaifkan hadis tersebut. Nah, inilah pendapat umumnya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa orang yang tidak berpuasa tapi masih meyakini kewajibannya, maka dia masih seorang muslim tapi dia fasik, dia berdosa besar.
Semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjut lagi dalam tema yang lain, masih di seputar saum, ibadah puasa, baik Ramadan atau saum yang lainnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.